Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, syukur nikmat senantiasa kita panjatkan atas kesehatan dan berkah yang telah Allah limpahkan kepada kita. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan pengikutnya. Semoga kita senantiasa terjaga dan lurus dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Tetap waspada karena wabah belum berakhir. Salam stay at home di masa pandemi ini. Istiqomah dalam gerakan 5M dan jangan lupa bersenang-senanglah, karena dalam rubrik perempuan mengaji ini kita akan bertolabul ilmi dengan senang hati. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini tentunya tetap semangat pagi dalam kajian atau perempuan mengaji dalam kajian pimpinan Aisyah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil tema dalam tema MKCH, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Sebelumnya terima kasih pada ibu-ibu semua atas atensi pagi ini, semangat pagi. Dan untuk kesempatan kali ini mari kita simak sama-sama kajian yang akan disampaikan oleh Hajah Sri Lestari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulullah. Ibu-ibu yang kami hormati, marilah sejenak pada pagi hari ini kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat semuanya, sehingga pada kali ini atau pada hari ini kita bisa menikmati indahnya dunia, indahnya sekitar kita, sehingga kita bisa menikmatinya. Oke, ibu-ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini saya diberi tugas untuk menyampaikan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Tapi sebelumnya kita sampaikan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya, dan semoga kita sebagai pengikut Rasulullah yang setia dengan selalu menjalankan apa yang telah diperintahkan dan meninggalkan apa-apa yang tidak diajarkan atau dikerjakan oleh Rasulullah. Untuk sebelumnya sudah kita mendapatkan ilmu dari ibu-ibu pemateri atau yang menyampaikan, yaitu tentang ideologi ya. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah ini termasuk kelompok ideologi yang harus kita terus kita asah, sehingga kita berazam di Muhammadiyah ini lebih mantap dan bisa menyampaikan kepada yang lain. Karena insya Allah dengan bermuhammadiyah kita akan terus tegak walaupun badai apapun yang kita hadapi. Karena insya Allah apa yang telah dirumuskan baik di Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Masalah 5, Kepribadian Muhammadiyah dan sebagainya, itu yang telah disampaikan oleh ibu-ibu sebelumnya, itu yang akan membuat kita semua menjadi lebih tegak, lebih percaya diri bahwa bermuhammadiyah ini akan membawa kita selamat dunia dan akhirat. Amin, amin. Semoga kita tetap tegak dan terus
diri. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah telah disebutkan pada yang terdahulu itu merupakan gambaran isi atau tentang Allah dan seisinya. Itu jelas sekali ya, Anggaran Dasar Muhammadiyah itu gambaran isi tentang Allah dan apa yang Allah mau. Jadi Allah maunya bagaimana itu ada di dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Yang termasuk ideologi ini juga masalah 5. Masalah 5 juga membahas tentang agama itu apa, dunia itu apa, tentang ibadah, tentang sabilillah dan sebagainya. Itu sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Dan yang termasuk ideologi juga kepribadian Muhammadiyah. Muhammadiyah itu apa? Muhammadiyah kenapa? Itu sudah disampaikan pada pemateri yang sebelumnya. Dan dasarnya apa Muhammadiyah sampai mendirikan amal usaha dan sebagainya ada di kepribadian Muhammadiyah. Mudah-mudahan kita tambah yakin dan tambah bersemangat. Itu ya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Adapun pada kali ini saya akan menyampaikan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Matan itu isi ya. Jadi kalau di hadis itu matan isinya. Ada rawi, ada sanad, ada matan, begitu ya. Kalau di belajar hadis itu di situ. Jadi isi keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Jadi maksudnya keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah ini isinya apa aja, begitu ya. Jadi apa saja. Kadang-kadang kita kurang memahami, kurang mempelajari, atau mungkin sambil lalu, tapi sebetulnya yang disampaikan oleh pemateri-pemateri yang terdahulu itu sebetulnya ya agama itu sendiri dan langkah-langkah apa yang harus kita kerjakan. Al-Quran itu sendiri, jadi isinya seperti itu. Jadi tapi dijabarkan untuk kita bisa beramal soleh, begitu kira-kira ya. Gambarannya seperti itu. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur, dan tentunya ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba Allah dan khalifah Allah di muka bumi. Jadi kita diciptakan Allah sebagai khalifah. Itu jelas sekali. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya. Jadi itu ajaran agama itu sendiri. Sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama Islam atau Islam, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa agama itu sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa. Jadi agama Islam itu sebagai rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sepanjang hayat. Jadi sampai akhir zaman. Apapun yang terjadi, agama Islam adalah agama yang lurus. Oleh karena itu kita selalu berdoa ya Bu, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang bisa membolak-balikkan hati, maka tsabit qalbi, tetapkan hati atas agamamu, tetap di dalam agamamu, yaitu Islam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, agama sebagai agama Islam
sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa itu akan menjamin kesejahteraan hidup baik materi, spiritual, duniawi maupun ukhrawi. Itu jelas sekali ya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Sebentar Bu, sambil di dapur. Selanjutnya yaitu Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran. Al-Quran ini kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bagaimana berangsur-angsurnya atau Allah melalui malaikat untuk mengajarkan Rasulullah untuk menerima Al-Quran ini. Sunnah Rasulullah, jadi berdasarkan mengamalkan amal usaha atau mengamalkan atau beramal soleh ini berdasarkan Al-Quran, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Juga sunnah Rasul, penjelasan pelaksanaan ajaran Al-Quran diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Seperti sekarang kena COVID, dulu pernah disampaikan bahwa kalau ada wabah di suatu daerah maka kita tidak boleh masuk, dan daerah yang kena wabah juga tidak boleh keluar. Tapi nyatanya alhamdulillah ya Bu, ibu-ibu sekalian, kita merasakan sudah 1 tahun tidak bisa beraktivitas seperti biasanya karena memang dari awal ada kesalahan dalam mengelolanya. Seandainya, tapi kita tidak boleh berangan-angan atau tidak berandai-andai. Tapi itulah pelajaran bagi kita semua. Kalau apabila kita melaksanakan perintah Allah, contoh-contoh Rasulullah yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi Rasulullah telah menjelaskan pelaksanaan ajaran Al-Quran dengan menggunakan akal fikiran yang sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Ya, menggunakan akal fikiran ini harus kita belajar agama, belajar Islam. Kalau tidak membuka Al-Quran, tidak belajar Al-Quran, tidak tadabbur Al-Quran, mana bisa kita mempunyai pikiran-pikiran yang sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Oleh karena itu, ibu-ibu yang kami hormati, Muhammadiyah selalu terus mengajak kepada kita untuk tadabbur Al-Quran, untuk belajar Al-Quran dan sebagainya, agar kita mempunyai pikiran atau akal atau hati nurani sesuai dengan ajaran agama Islam. Selanjutnya, Muhammadiyah bekerja untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang akidah, akhlak, ibadah. Jadi, akidah terus diajarkan kepada kita semua, ini yang utama, akhlak, ibadah, dan sebagainya. Akhlak juga muamalah duniawiyah ya harus kita kerjakan, harus kita pelajari, karena memang kita hidup di dunia dan bersosial, karena manusia itu makhluk sosial. Dalam muamalah duniawiyah, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam. Jadi akidah Islam yang murni. Jadi Muhammadiyah bekerja untuk melaksanakan akidah. Dalam bermuamalah itu juga untuk tegaknya akidah Islam, karena apapun akidah yang murni, karena di dalam kehidupan sehari-hari kita bertemu dengan bermacam-macam orang, bermacam-macam latar belakangnya macam-macam. Oleh karena itu, kita sebagai muslimah atau yang berazam di dalam Muhammadiyah, maka kita harus mempunyai akidah yang lurus, akidah yang murni, akidah yang bersih,
dari segala macam gejala kemusyrikan, bid'ah dan khurafat tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Jadi ini yang digambar-gemborkan tentang toleransi yang bagaimana itu ya harus kita ketahui, karena di dalam kehidupan sekarang ini banyak yang mempunyai pikiran-pikiran toleransi itu, agama itu sama saja, karena cuman jalannya saja yang berbeda. Itu ya, ibu-ibu yang kami hormati. Kadang-kadang kita begitu, seperti surat Al-Baqarah ayat 661 kalau tidak salah. Jadi menganggap orang Nasrani, Yahudi itu sama saja, itu yang membengkok-bengkokkan akidah. Selanjutnya ibu-ibu yang kami hormati, untuk muamalah duniawiyah, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak. Jadi tadi bekerja untuk akidah, tegaknya akidah, nilai-nilai akhlak yang mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Nah, ini yang bisa kita rasakan ya. Tapi alhamdulillah Aisyah atau Muhammadiyah terus mengupdate tentang kekinian, berita-berita kekinian tentang kemarin jilbab yang akhirnya 3 menteri dan sebagainya itu ya, ibu-ibu mungkin mendengar atau membaca tentang keadaan sekarang ini. Aisyah atau Muhammadiyah tetap berdiri, tetap tegak harus beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau itu kemungkaran ya harus kita sampaikan, tentunya dengan menyampaikan dengan baik-baik. Tentunya yang dari pimpinan pusat menyampaikan kepada penguasa yang tertinggi untuk tidak arogan, untuk tidak membabi buta atau seenaknya sendiri. Jadi bekerja untuk akhlak yang mulia dan berpedoman kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, dan tidak bersendi kepada nilai ciptaan manusia. Kadang-kadang manusia menciptakan ini undang-undang dan sebagainya sesuai dengan keinginannya, hawa nafsunya, bukan bersendi pada Al-Quran atau As-Sunnah. Ini memang tantangan bagi kita semua untuk terus menciptakan kader-kader kita untuk menjadi pemimpin, dan kita tidak boleh abai tentang kepemimpinan ini karena sangat mempengaruhi tentang nilai-nilai akidah, nilai-nilai akhlak dan sebagainya, sangat berpengaruh. Selanjutnya Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Ini ibadah mahdoh yang dimaksud ya, ibadah mahdoh. Bagaimana kemarin tentang salat gaib karena ada COVID, bagaimana kita tidak boleh takziah, bahkan ada takziah virtual. Rasanya sedih ya, tidak bisa takziah, tidak bisa mensolatkan. Akhirnya dari para ulama tarjih itu berijtihad dengan salat gaib yang insya Allah sudah dilaksanakan. Itulah Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah mahdoh dalam hal ini yang sesuai dituntunkan oleh Rasulullah. Jadi terus bergerak, terus menggali sesuai dengan keadaan kita tentang COVID dan sebagainya ini. Alhamdulillah Muhammadiyah telah bekerja keras bagaimana dalam menyikapi semua ini. Bagaimana sholat harusnya rapat, jadi tidak rapat, softnya, begitu ya. Mungkin awal-awal banyak penolakan, tapi terus Muhammadiyah atau Aisyah terus menyampaikan bahwa ini ada, kalau rapat
banyak kemadharatan. Nah, kita harus meninggalkan kemadharatan itu. Kalau nanti semua kena COVID, bagaimana para pekerja nakes untuk mengantisipasi? Saya tidak bisa membayangkan. Begitu ya ibu-ibu yang kami hormati. Selanjutnya ibu-ibu yang kami hormati, Muhammadiyah bekerja untuk melaksanakan muamalah duniawiyah, pengelolaan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama, serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah. Jadi maksudnya kita bekerja dan apapun yang kita lakukan ini hanya untuk atau hanya ingin mendapatkan ridha Allah, hanya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Bukan karena sungkan sama ini, bukan karena si A dan si B, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu terus kita dengungkan di dalam hati kita. Ibu-ibu yang kami hormati, yang terakhir yaitu Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia. Ya, dalam hal ini kita di lingkupan Kota Blitar, ya, untuk lapisan segenap masyarakat Kota Blitar yang telah mendapat karunia Allah Subhanahu wa taala berupa kota yang sejuk, berupa kota yang damai, insya Allah. Alhamdulillah sampai saat ini bencana-bencana di Kota Blitar minim ya, mungkin angin juga kita rasakan di daerah lain begitu dahsyatnya banjir, gunung meletus dan sebagainya, sehingga kita masyarakat Kota Blitar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia daerah Kota Blitar yang damai dan sejuk, sehingga kita bisa merasakan kebebasan walaupun tidak bebas karena ada COVID. Beberapa hari Kota Blitar sepi dan mungkin yang jualan itu banyak, yang membeli sedikit. Ya, ini memang tantangan bagi kita semua agar bersabar dan ridho atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi Muhammadiyah atau Aisyah mengajak segenap lapisan masyarakat Kota Blitar atau bangsa Indonesia yang telah memberikan kepada kita karunia berupa tanah yang subur, tanah yang sejuk dan sebagainya, sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Ini salah satu ideologi yang harus kita terus tegakkan di dalam dada kita, sehingga kita bisa menyampaikan kepada yang lain, utamanya dalam keluarga, agar kita semua menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang mau beramar ma'ruf nahi mungkar, keluarga yang tidak abai terhadap keadaan sekeliling kita, karena Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan hidup kita semua, agar terwujud cita-cita kita, cita-cita umat Islam melalui Muhammadiyah, agar masyarakat ini adil, makmur dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ridha Allah kita insya Allah akan mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah ibu-ibu yang kami hormati, sekiranya apa yang saya sampaikan ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil